Ya, Bang Maci, ada agenda apa hari ini Bang Maci di Polres Jakarta Timur, Pak? Ya, hari ini saya Maci Ahmad sebagai kuasa hukum Ratu Meta hari ini melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga ya. Kami melaporkan pasal 44 PKDRT di mana klien saya ini mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga di mana pipi beliau dipukul, ditusuk dengan perkakas yang kami duga itu ya seperti inilah kunci Inggris di mana mengeluarkan darah, di mana kejadian tersebut memang sudah terjadi sekitar 24 Februari ya 2025, tetapi adanya rekam medis dari rumah sakit yang akhirnya bisa mengantarkan kami hari ini membuatkan laporan kepolisian, dan akhirnya laporan kami juga sudah diterima oleh Polres Jakarta Timur karena sebelumnya sudah ada rekam medis dari rumah sakit yang mengidentifikasikan luka-luka memar tersebut, di mana kami melaporkan pasal 44 Undang-Undang PKDRT yang ancamannya 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah seperti itu. Di mana dalam undang-undang ini kan bukan hanya fisik saja, fisik, psikis, penelantaran rumah tangga, dan juga kekerasan seksual dalam undang-undang PKDRT ini termasuk ya dalam hal itu semua yang menyebabkan klien kami diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kira-kira seperti itu. Kronologinya seperti apa sih Kak Meta, boleh diceritain sedikit waktu saat itu kejadiannya? Kejadiannya sih sebetulnya dari udah lama ya, dari tanggal 24 ya, tanggal 23 tuh saya bertanya sama suami saya jam 10 pagi, sekarang saya mau berangkat meeting, tiba-tiba mobilnya itu mati. Kenapa? Nama saya WhatsApp, itu mobil kenapa mati, saya meeting gitu. Terus dibalas sama suami saya, dia mati. Lalu gimana? Matinya dia bilang. Terus ganti katanya. Oh ya udah, saya nunggu dong dari sampai besoknya dan sampai malam nggak diganti-ganti, dan akhirnya saya punya inisiatif sendiri pagi-pagi jam 7 itu saya nyari di Google pasangan servis yang 24 jam lah ya. Akhirnya saya nunggu udah paling atas, saya nunggu, saya WhatsApp, saya mau pasang kaki, lalu si ini datang, si datang ke rumah, terus ibu kata siapa, akhirnya mati, kata suami. Dicek, oh iya udah mau habis, bla terus udah semua dipasang di starter ya, di starter. Terus suami saya keluar, kenapa ini? Sih nanya, ini mau saya izin Pak, saya dari ini mau ganti arti. Siapa kamu? Kata ibu, kamu itu istri saya. Ini dia ngomong katanya, emang ya saya tolol depan teknisinya. Istri saya memang kan bego orang kayak gitu. Terus saya sebetulnya nggak terima tuh, saya udah pengen teriak, cuma saya masih diam. Akhirnya mas udah dipasang, saya bayar, saya sudah bayar. Pas saya sudah bayar sama orang teknisinya, mas pulang deh. Masnya akhirnya masih pulang, udah kamu nggak usah bawa mobil saya mau pakai lah, saya ganti, saya bayar, makanya saya mau pakai. Kenapa jadi kamu yang mau pakai? Enggak, saya mau pakai mobilnya. Jadi saya nggak terima kan, karena dia juga emosi. Enggak, kalau kayak gitu saya mau mereka ini mobilnya sambil dia bawa emosi. Kamu ya, saya bilang sama kamu tuh jauhin ngomongin keren banget gitu. Udah marah-marah gitu. Kenapa? Mobilnya saya berdarah, saya nggak terima. Terus itu dari situ udah bakalan pamit. Bang, ini kan jatuhnya masih suami istri ya Bang ya? Iya, suami istri kan. Ada nggak sih upaya dari pihak sana untuk
tabayun atau ngobrol berarti udah 1 bulan ya lamanya ya? Ya, sejauh ini ya klien kami sudah yakin ya untuk melaporkan. Makanya kan dari sebelumnya itu dia menunggu itikat baik tidak ada, dan ternyata kekerasan psikis dan ancaman-ancaman bentakan-bentakan masih berlaku. Dan makanya itu undang-undang PKDRT ini kan tidak menyasar hanya fisik aja, psikis juga. Dan di sini sudah ada rekam medis, kita sudah pegang rekam medis dari rumah sakit, ya kan? Rekam medis dari rumah sakit dan sudah terlampir, dan juga adanya luka-luka, foto luka-luka yang ini sampai menyebabkan pipinya sobek ya, karena ini benda tajam seperti itu. Nah, bedanya kenapa? Karena ini ada hubungan pernikahan resmi, kita melaporkan pasal penghapusan KDRT gitu. Kalau misalnya tidak ada hubungan resmi, kita akan memasukkan pasal undang-undang ini ya, 351 ya, KUHP seperti itu. Dan ancamannya di Undang-Undang 23 tahun 2004 mengenai PKDRT ini ancamannya lebih tinggi dari KUHP. Jadi ancamannya 5 tahun penjara seperti itu, dan denda sekitar 15 juta rupiah. Jadi karena memang ada hubungan pernikahan, kami melaporkan PKDRT. Mbak Meta, sebenarnya udah pernah sering terjadi nggak sih suami melakukan dulu balik ke KDRT? Ini parah sih yang kalau sekarang ini. Makanya tadinya saya cuma mikirnya di gereja aja, karena kami ini bulan puasa, saya lagi juga puasa, saya mikir ya udah nanti aja deh kalau bulan puasa gitu, masalah lebaran. Tapi terus makin ini sekarang kayak nantangin suami saya, terus semakin kan udah bisa rumah, jadi saya tuh kayak diabaikan dengan anak-anak. Karena anak-anak kan butuh uang juga, butuh biaya dulu, terus udah gitu ditambah lagi dengan butuh biaya kesehatan. Karena anak saya juga saat itu kemarin tuh lagi sakit, saya udah telepon selama 2 hari, udah chatting panjang lebar, udah jalan itu 3 hari sampai sekarang gak ada balasan sama sekali. Sampai saya bilang saat itu pas di rumah sakit, saya minta itikannya aja. Kalau sebelumnya itu ya, sebelum terjadi seperti ini, kalau saya cek itu ya biasa. Biasanya ya harus kata-kata, kalau suami saya suka kata-kata gitu, ini lu bangsa lu tolong gitu. Itu udah sering. Makanya suami saya kayak kata kayak gitu, dia sih biasa. Kalau saya kan namanya saya tinggal dulu di kampung kan ya, Sunda, jadi kalau ada kayak gitu kan kaget. Padahal udah dikasih tahu sebelumnya jangan kasar-kasar begini, dia susah, sulit kalau udah laki-laki kayak gitu. Dan menambahkan di sini, saudara terlapor berinisial YRP ini melakukannya itu di ini ya, di depan anaknya masih balita dan masih bayi, dan itu juga ada pengasuhnya juga mendengar, dan ada saksi-saksinya pula. Jadi saya rasa ini sangat-sangat perbuatan yang tidak manusiawi ya, di depan anak, di depan pengasuh, bahkan anaknya pun masih kecil-kecil gitu loh, masih balita, masih bayi. Itu tidak patut dicontoh lah. Dan habis dari kejadian itu tidak ada rasa penyesalan, masih psikis klien kami masih terus ditekan lah seperti itu. Tidak ada rasa bersalah, juga tidak ada rasa bersalah, dan terus berkejadian terus-menerus. Akhirnya klien kami sudah mantap dan akhirnya melaporkan di Polres Jakarta Timur. Betul sekali ya, Pak.